Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Satu Lagi Mentor Omah Solusi Indonesia. Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat 2. Pada kesempatan yang luar biasa ini, di tanggal 8 Januari 2024 sore tadi saya berbincang-bincang dengan yang awal mulanya hanya seorang keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Beliau bernama Pak Christian dan versi beliau Pak Christian bahwa Pak Christian ini baru bergabung join di grup baik itu WhatsApp maupun Tele keluarga besar Omah Solusi Indonesia, ataupun baru menemukan kanal YouTube Omah Solusi Indonesia itu tidak lebih dari 4 bulan, 3 bulan lebih. Dan pertama kali beliau ini jugalah sebatas penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia. Entah itu Omah Solusi Indonesia, entah itu Omah Solusi Indonesia Foundation, entah itu Omah Solusi Indonesia Studio Jambi, entah itu Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, entah itu Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat, dan bergabung di grup WhatsApp dengan 2 lagi mentor, yaitu Omah Solusi Indonesia Studio Bekasi dan Omah Solusi Indonesia Studio Surabaya. Alhasil Pak Christian mempraktekkan mentoring dari 5 mentor yang sudah ada dan sangat handal. Yang pertama oleh Bapak Rudi. Beliau mempunyai kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jambi. Nomor handphone beliau di plus 62 823 7182 1616. Saya ulangi, Pak Rudi di plus 62 823 7182 1616. Dan mentor yang kedua itu oleh Pak Albert di 0 plus 62 di nomor handphone plus 62 8129 784 0927. Beliau ini memiliki kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur. Saya ulangi untuk nomor handphonenya plus 62 81297 840927. Itu adalah mentor
kedua saya. Pertama Pak Rudi dan yang kedua Pak Albert. Mentor yang ketiga, beliau bernama Pak Fendi. Di nomor +62 857 81719797. Beliau Pak Fendi ini mempunyai kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat. Saya ulangi untuk nomor handphonenya +62 857 8171 9797. Dan mentor saya yang keempat, beliau bernama Pak Irsan Harahap, memegang Omah Solusi Indonesia Studio Bekasi. Bila ingin menghubungi beliau di +62 8139 815 2225. Saya ulangi, +62 8139 815 2225. Dan mentor saya yang kelima, seorang wanita yang tangguh, berdomisili di kota di seputar Jawa Timur, Sidoarjo, dan beliau bernama Ibu Maria Ulfa. Sebagai mentor Omah Solusi Indonesia Studio Surabaya, jika ingin menghubungi handphone beliau Ibu Maria Ulfa di +62 812 1726 2727. Saya ulangi, +62 812 1726 2727. Dan saya sambung lagi tentang perbincangan saya sore tadi, tanggal 8 Januari 2024, yang namanya Pak Christian, yang beberapa jam yang lalu hanya sebatas keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Kisaran pukul 5, setelah saya bujuk, setelah saya coba untuk memberikan pembekalan agar supaya beliau mau memperkuat jajaran mentor, Alasan saya adalah beliau Pak Christian, dari voice record yang dikirim, rekaman voice record versus desk call, itu sudah baik sekali cara menjawabnya. Penataan mentalitasnya juga sudah luar biasa, dan sudah mempunyai talenta untuk membantu sesamanya. Jadi
entah itu di grup tele atau entah itu di grup WhatsApp, Pak Christian ini sudah mulai menjapri atau lewat grup member-member baru keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang baru aja bergabung. Tapi beliau ini mengatakan bahwa saya tuh baru 3 bulan loh Pak. Apakah sudah pantas untuk diangkat sebagai seorang mentor? Jawaban saya cukup simpel. Ini bukan masalah diangkat karena saya ini adalah bukan siapa-siapa. Justru sebaliknya, saya memohon bantuan Anda. Dan ini juga saya utarakan tanpa terkecuali kepada keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang sudah bisa menghandle debt call ataupun desk call dengan baik dan benar. Rasanya saya benar-benar membutuhkan tenaga sukarela Anda untuk saya joinkan, untuk saya nobatkan. Sudah bukan lagi keluarga besar Omah Solusi Indonesia, tapi sudah menjadi inti dari keluarga besar Omah Solusi Indonesia itu sendiri. Dengan menjadi mentor, itu artinya jam terbang Anda sudah saya anggap cukup. Sedangkan ketakutan Pak Christian tadi ketika telepon dengan saya melalui platform WhatsApp, lah kalau saya nanti keliru memberikan penjelasan, kalau nanti saya keliru mementoring, kan runyam Pak. Di sini saya katakan bahwa tidak ada standarisasi tentang mana yang benar dan mana yang salah. Terutama saya beritahukan, awal mula Omah Solusi Indonesia ini saya publish tanggal 17 Maret 2021. Itu tidak lain tidak bukan saya hanya sebatas membagikan true story saya. Ketika saya mengalami sebuah problematika dan salah satunya adalah gagal bayar hutang kartu kredit, di mana mayoritas bank semuanya saya menunggak, di mana saat itu saya didatangi debt call, di mana saat itu saya senantiasa ditelepon desk call. Itu saya otodidak, secara spontanitas menggalang, membangun mentalitas saya untuk membuat pondasi dan tidak melakukan penyangkalan bahwa saat ini termasuk saat yang lalu saya memang sedang bangkrut. Dan semua ini saya lakukan tanpa adanya pengarahan dari siapapun. Tapi saya mulai menyadari bahwa segala masalah yang ada yang timbul di kehidupan kita ini hanya ada satu saja resepnya, yaitu mau nerimo, mau
menghadapi kenyataan yang memang saat itu sedang terjadi. Ketika saya sudah sadar dana yang masih ada di tabungan saya tidak mungkin cukup untuk membesarkan anak, ketiga anak, tidak mungkin cukup untuk membiayai proses hutang tentang berfidusia, tidak cukup untuk membiayai hutang, pembayaran hutang kartu kredit. Artinya saya harus menyatakan, ya, saya bangkrut. Dan secara otomatis saya harus menerima semua konsekuensi. Untuk hutang yang berfidusia dilelang. Dan boro-boro kalau sudah dilelang sudah selesai itu masih lumayan. Ternyata setelah dilelang masih ditagih. Lah apa gunanya toh tim appraisal? Kalau sekarang umpama saya itu, kita ilustrasikan, saya butuh uang Pak Albert misalkan begitu, atau saya butuh uang Pak Rudi misalkan begitu. Saya punya handphone yang jadul, murahan, Samsung M20, layar sudah retak. Pak Albert, Pak Rudi, saya pinjem uang. Ini umpama 200.000 saja. Nanti kalau tanggal yang saya janjikan, umpama ini kan tanggal 8 Januari, kita umpamakan tanggal 31 Januari 2024 tidak bisa bayar. Ini handphone jadul jelek M20 ini PN, Pak. Pasti kan sudah diapresial kan oleh bank. Handphone jadul elek ini kalau tak jual 500 mungkin bisa. Sehingga entah itu Pak Albert, entah itu Pak Rudi, ini ilustrasinya itu adalah bank berani mengasih hutang saya 200.000. Dan ketika itu sudah diberikan, dan memang ketika yang terjadi saya tidak bisa mengembalikan uang 200.000 di tanggal yang sudah ditentukan, dan saya sudah secara legowo saya serahkan. Handphone ini sekarang sudah bukan milik saya. Silahkan, ini dus buku piranti pelengkapnya. Silahkan mau dijual. Kan itu kan seharusnya hutang selesai. Yang namanya fidusia, barang sudah saya kasihkan, sudah kamu lelang, hutang saya 200. Ternyata oleh Bank Mandiri Tbk, hak tanggungan saya sebuah tanah dengan bangunan itu yang tadinya 500 juta, apresialnya loh ya. Kalau nilainya ya pastinya, kalau bank itu sehat mesti apresialnya paling 60%. Ele-ele 50%. Berarti kalau apresialnya keluar 500 kan berarti kan harusnya bank bisa jual paling tidak 700. Tapi kenyataannya sama bank cuma dijual 400 sekian. Karena utang saya 500 dikurangi 400 masih kurang, ditambah bunga dan denda masih ditagih. Dari situ saya menghadapi problematika
hutang kartu kredit, ditagih kolektor, didatangi debt call, ditelepon desk call, diteror kanan kiri, keluarga tidak serumah dimaki-maki, kakak ipar saya diteleponi, kolega saya yang pada saat tempo lalu saya masih bekerja diteleponi, dan masih banyak teror lagi. Akhirnya saya secara otodidak mempelajari bagaimana caranya, apa yang salah dari tindak tanduk para kolektor ini saya pelajari, dan akhirnya saya bisa menemukan senjata pamungkas untuk menstop teror-teror atau tata cara penagihan yang keluar dari batas. Dari situ akhirnya 2013 saya turbulence, kacau balau. 2014 masih kacau balau, tapi tidak seturbulen 2013. 2015 hanya badai. 2015 cuman hujan deras. 2017 saya benar-benar tinggal landas. Badai pasti berlalu. Sejak tahun 2017 itu saya sudah tidak ada yang namanya dakdikdukder. Debt call datang, welcome. Desk call telepon, ayo. Mau ngaco kanan kiri saya yang bukan pemegang kartu kredit saya layani. Dan waktu itu saya lakukan tanpa somasi. Bagi bank yang sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ini pernah terima surat somasi dari Hani Tejo Wahyono tentang tindak tanduk penagihan yang tidak benar, bisa tulis di kolom komentar di video ini. Bisa tunjukkan otentik surat yang saya maksud. Dan saya berani untuk bernegosiasi konsekuensi apa atas kebohongan mulut saya. Semua mereka saya bereskan dengan cara saya sendiri. Bukan cara hukum rimba, Anda jual saya beli, tapi menggunakan cara perang urat saraf. Adu kecerdasan. Dan akhirnya saya bisa melalui itu semua. 2017 mulai tidak ada sampai sekarang tidak ada debt call datang. Dan para debt call saya katakan, saya sekarang di Kapten Patimura nomor 34 Surakarta. Silahkan kalau Anda mau beradu nyali dengan saya senantiasa terima Anda secara sukacita. Dan akhirnya tahun 2020 terjadilah cobaan di dunia ini dengan adanya COVID-19, di mana perekonomian seluruh dunia bisa dikatakan lumpuh. Dan di situ awal mulanya adalah rekan-rekan yang punya kartu kredit mulai macet. Itu pertama kali yang saya bantu, itu saya tantang, itu Pak Rudi. Sekarang mentor Omah Solusi Indonesia Studio Jambi. Di 2021 saya mendirikan Omah Solusi Indonesia. Di 2021 pula Pak Rudi kesukaran bayar
karena ada COVID, penjualannya drop, dan akhirnya saya briefing, kok piye kok kalau jawab chat dari kolektor gini nih saya harus jawab apa. Saya briefing terus, bahkan Pak Rudi ini saking takutnya sampai mengirim handphonenya mereka tuh maksudnya kebetulan 2 orang yang kena kartu kredit, dikirim ke saya ke Solo supaya saya yang handle, baik itu menjawab lewat chat maupun lewat telepon. Tapi masih senantiasa gundah gulana, wah nanti nek didatangi rumah piye kok, nek ditemoni orang tuaku piye kok. Dan akhirnya saya bilang, kamu mau tidak diganggu kolektor lagi? Kamu mau rasa galau hatimu saya cabut? Mau? Ya wis, kamu buat toh kanal YouTube, kasih judul Omah Solusi Indonesia Studio Jambi. Wah, aku tuh ndak bisa ngomong kok. Podo Ruth. Anda bisa melihat para pemirsa penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia. Video saya pertama uploadan tanggal 17 Maret 2021. Durasinya ndak lebih dari 3 menit. Saya bicara belepotan. Saya tidak punya PD sama sekali membuat rekaman. Tapi karena tekad, karena kemauan, akhirnya video pertama turbulence. Video kedua lumayan turbulen, tidak sedap dipandang mata. Video ketiga, keempat, kelima, dan akhirnya ke-15 baru saya bisa menenangkan pikiran. Dan akhirnya saya membuat tutorial mentoring agar supaya jika Anda mengalami gagal bayar hutang kartu kredit ini tidak perlu khawatir. Dan video YouTube saya itu yang pertama kali respon setelah Pak Rudi jadi mentor itu Pak Albert. Pak Albert karena YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur. Itu ya baru saja macet. Sama dengan prosesnya Pak Rudi. Kalau gini harus dijawab apa kok? Dulu awal-awal Pak Albert setiap kali ditelepon sama kolektor langsung kirim ke saya. Dan sore harinya saya review. Kita telepon-teleponan, oh jawabnya tadi Pak Albert kurang begini. Kalau lain kali kolektor menelpon jawabnya begini. Terus sama Pak Rudi ataupun Pak Albert diganggu keluarganya yang bukan pemegang kartu kreditnya, oh diginikan saja. Sama lagi dengan Pak Albert. Pak Albert mau ndak jadi mentor? Wah, saya dibilang siap ya belum, dibilang ndak siap ya wong saya sudah bisa menjawab dengan lumayan. Wes ndak apa-apa Pak, jadi mentor Omah Solusi Indonesia saja. Saya kasih nama Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur. Tidak berapa bulan kemudian, tepatnya di 2001 atau 2002, ketemulah Pak Fendi. Sama, semua dari tidak bisa, semua dari yang tidak biasa, tapi mereka mau
saya ajak keluar dari zona nyaman. Dan akhirnya Pak Fendi waktu itu membuat kanal YouTube, belum namanya Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat. Namanya lupa saya. Terus saya katakan, Pak, ganti aja namanya, Pak. Kita rapatkan barisan pakai Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat. Nah, di situ banyak sekali, kemudian subscriber bertambah, jam tayang bertambah, pemirsa bertambah. Terima kasih saya ucapkan. Saya setiap kali mau ngajak jadi mentor orang, alasannya banyak sekali. Harus siap MMT, saya malu dengan wajah saya tidak terbiasa, saya tidak bisa ngedit YouTube, saya tidak bisa gaptek tentang buat channel YouTube. Saya bilang, semua itu adalah buang blok mental Anda. Kalau Anda mau buang blok mental, ya bisa. Nggak pakai MMT, nggak apa-apa. Ini saya udah katakan ya, kalau ini nanti rusak dimakan waktu, jebol, nggak akan saya ganti. Dan dulu video saya dieditkan sama Pak Rudi pakai ding dung 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 dung. Kalau sudah selesai video, deng 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 deng, indah. Tapi saya bilang jangan itu dijadikan kambing hitam untuk Anda maju. Anda tidak bisa membuat preambel, saya tidak bisa membuat preambel, ya sudah, gak usah kasih pembuka. Saya tidak bisa membuat penutup, ngedit video, tidak usah diedit. Ya seperti video yang saat ini Anda tonton. Itu adalah niat saya bahwa jangan ada blok mental. Dan bahkan saya bilang lagi, Pak, saya mau jadi mentor, Pak, tapi belum niat buat kanal YouTube. Jawaban saya, ndak apa-apa, kuencana. Akhirnya mentor keempat, Pak Irsan Harahap. Beliau berdomisili di daerah Bekasi. Saya buatkan kartu mentor Omah Solusi Indonesia Studio Bekasi. Beliau aktif di grup WA atau grup tele, tapi belum aktif untuk kanal YouTube. Kuencana, yang pasti niatnya membantu orang sudah ada. Lalu saya mendapatkan rahmat yang luar biasa. Seorang Sri Kandi, Raden Ajeng Kartini, istilahnya emansipasi wanita. Beliau bernama Ibu Maria Ulfa, tinggal di daerah Sidoarjo, di daerah Jawa Timur, di dekat Surabaya. Bu, Anda sudah dahsyat dalam membimbing, dalam menjawab. Mbok bantu saya jadi mentor. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti Allah. Beliau bersedia. Akhirnya menjadi mentor Omah Solusi Indonesia Studio Surabaya. Dan malam ini tanggal 8 Januari 2024, terima kasih ya Tuhan, ada
satu orang lagi keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang berkenan menjadi mentor. Beliau bernama Pak Christian. Selamat datang Pak Christian, dan Anda karena posisinya tinggal di daerah Cengkareng seperti yang Anda katakan, Anda mengusung mentor Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat 2. Jadi di sini sudah sangat jelas, tidak ada persaingan antara mentor. Tidak ada yang namanya ketidakkekompakan, tidak. Kami semua kompak, bersatu padu menggalang visi dan misi, yaitu menghilangkan pembodohan masyarakat dalam hal penagihan dan menghilangkan premanisme dalam hal penagihan dan menghilangkan teror bully, menghilangkan segala tata cara penagihan yang melanggar seperti yang telah diatur di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP. Jadi Pak Christian nanti akan segera saya cetakkan kartu mentor, dan terima kasih saya ucapkan mewakili keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Pak Christian ini bisa Anda hubungi menggunakan nomor telepon 081 758 1903. Pak Christian di +62 81 758 1903. Selamat berkarya, selamat membantu orang-orang yang saat ini sedang terzolimi. Kenapa saya katakan terzolimi? Karena cara penagihannya dengan tidak manusiawi, tidak beradab, dan cenderung biadab. Dan para pemirsa, khususnya kepada kolektor, karena YouTube Omah Solusi Indonesia ini bukan kaleng-kaleng. Anda boleh meremehkan komunitas kami. Oh, komunitas yang mengajarkan gagal bayar hutang kartu kredit. Silahkan, welcome. Tapi ya, perlu Anda ketahui, walaupun kami semua dalam kondisi yang serba minim, rasa persatuan, rasa loyal, rasa saling nyengkuyung kami ini melebihi daripada orang kaya. Kalau orang kaya nyumbang duit itu sudah lumrah. Tapi kalau kondisi kita orang yang sedang berkesukaran, kita bisa nyengkuyung. Saya ini sampai tidak bisa berkata apapun, dan saya akan jaga, galang, agar supaya keluarga besar Omah Solusi Indonesia ini bisa berkembang, bisa dahsyat. Mereka ini rela mengumpulkan dana untuk membantu sesamanya yang sedang berkesukaran. Walaupun sebenarnya mungkin tidak tepat saya disumbang, karena yang di bawah kondisi saya yang lebih membutuhkan banyak. Tapi saya tetap acungkan jempol, saya tetap menerima dengan ikhlas lahir batin, karena itu benar-benar saya terharu, dan saya dedikasikan sisa usia saya ini untuk membantu semua orang yang saat ini sedang
tertindas oleh oknum kolektor. Saya dan 6 mentor yang ada di Omah Solusi Indonesia tidak pernah mengajarkan untuk tidak bayar hutang. Hukum hutang, agama apapun yang Anda anut, hukum hutang adalah bayar. Tapi ketika memang kondisinya belum memungkinkan, ketika memang situasionalnya secara skala prioritas memang masih ada banyak hal yang harus didahulukan ketimbang bayar hutang kartu kredit atau KTA. Abaikan itu dulu. Saya ulangi, menunda bayar hutang kartu kredit atau KTA tidak artinya dunia runtuh. Tugas kita menata skala prioritas, mementingkan dulu mana yang urgent untuk usaha, untuk kebutuhan rumah tangga, menata mentalitas kesehatan mental agar supaya tetap semangat, optimis, bisa bekerja dengan lebih baik. Segala halangan rintangan yang ada di depan kita, jangan pernah Anda anggap itu sebagai sebuah malapetaka ataupun bencana. Tapi ambil itu dari sisi positifnya adalah sebagai pembelajaran hidup. Dan ketika semua perkara Anda berani hadapi, Anda berani terima di depan mata, Anda berani menyeberang ketika ada badai. Yakinlah, badai itu nanti pasti akan selesai. Tapi ketika Anda boro-boro badai hanya sebatas hujan gerimis, hujan deras saja, Anda sudah nyuwun tulung, nyuwun ngapura, Gusti kula mboten kuat. Mental Anda mental tempe. Mental Anda bagaikan rapuh. Maka ya itulah akhir dari kehidupan Anda. Bisa jadi Anda malah menjadi seorang pecundang, lebih terpuruk, bahkan bisa menjadi seorang kriminal. Tapi ketika Anda bisa menyadari apa yang saat ini sedang terjadi, saat ini hanya sedang menunda bayar hutang kartu kredit. Dan semakin Anda menundanya lama, itu semakin murah Anda bayarnya. Paling tidak pokok hutang saja. Bahkan bisa pokok hutang itu sendiri selain dihilangi bunga, dihilangi denda, pokok hutang sendiri juga bisa dipotong. Jadi itulah fungsi dan tujuan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Selamat datang Pak Christian sebagai mentor Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat 2. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.